kabar kalian semua? Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Yeni dalam pelajaran agama Katolik. Anak-anak, hari ini kita akan mendengar kisah seorang Nikodemus yang rendah hati dan mau mengakui segala kekurangan yang dimilikinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena telah Kau kumpulkan lagi di sini. Hari ini kami akan belajar dari Nikodemus yang menemui Tuhan Yesus pada malam hari untuk bertanya dan mendengarkan wejangan-wejangannya. Bantulah kami agar bisa menangkap kehendak melalui pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Apa saja tujuannya? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita mampu meneladani sikap Nikodemus yang rendah hati, terbuka, dan mengakui kekurangan yang dimiliki. Yang kedua, kita mampu memahami makna dilahirkan kembali yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Nikodemus. Yang ketiga, kita mampu mengubah cara hidup kita menjadi lebih baik dan sesuai dengan kehendak Allah agar kita makin layak menjadi murid Yesus dan boleh masuk dalam kerajaan Allah. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu Guru akan tampilkan kisah seorang Niko yang sedang bersahabat dengan Yonas. Bagaimana ceritanya? Mari kita amati bersama-sama gambar yang Ibu Guru tampilkan ini. Persahabatan Niko dan Yonas. Niko adalah seorang anak yang duduk di bangku kelas 3 SD. Niko dia berumur 11 tahun. Mengapa dia berumur 11 tahun? Karena ia pernah tinggal kelas 2 kali. Niko adalah anak yang malas belajar, seharinya hanya bermain PlayStation dan dia juga tidak bisa makan sendiri dan tidak bisa mandi sendiri. Keseharian Niko itu dia selalu dibantu oleh pembantunya. Dan pada waktu itu dia bertemu dengan teman barunya yang bernama Yonas. Yonas dia duduk bersama-sama dengan Niko di bangku kelas 3. Pada waktu itu Niko dia berteman dengan Yonas. Akhirnya Yonas mau mengajari Niko untuk belajar bersama dan mengerjakan PR yang diberikan oleh ibu guru. Lama-kelamaan Niko menjadi senang berteman dengan Yonas dan belajar bersama Yonas. Dan akhirnya Niko pun berubah. Dia sudah bisa makan sendiri, dia sudah bisa mandi sendiri, dan dia sudah bisa belajar sendiri. Akhirnya ayahnya Niko merasa heran kepada Niko. Mengapa? Karena Niko sudah berubah dan dia memperoleh juara 3 di kelasnya. Nah, anak-anak, apakah kita bisa seperti Niko? Mari kita mengamati gambar yang Ibu Guru tampilkan ini. Teman yang dipercaya dapat mengubah hidup seseorang. Seperti kisah yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama, kisah Niko bersama dengan Yonas. Ternyata Yonas bisa dapat merubah sifat dan kekurangan yang dimiliki oleh temannya Niko. Anak-anak, pertanyaan itu juga dapat kita ajukan kepada guru. Teman sebaiknya jangan takut atau jangan malu bertanya agar kita lebih mengerti pelajaran yang diberikan oleh ibu guru. Nah, anak-anak, ada pertanyaan refleksi untuk kalian ya. Yang pertama, kapan sebaiknya kita bertanya? Yang kedua, kapan sebaiknya kita harus mendengarkan? Yang ketiga,
Siapakah tokoh kitab suci yang berani bertanya pada Yesus tentang pentingnya kerajaan Allah? Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 21. Anak-anak nanti bisa membuka Alkitab, Ibu Guru akan bercerita lebih jelas dan secara ringkas kisah dari Nikodemus dan Tuhan Yesus. Mari kita mendengarkan. Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang rendah hati. Ia adalah seorang guru. Ia datang pada suatu malam untuk mengetahui kebenaran ajaran Tuhan Yesus. Pesan Yesus kepada Nikodemus adalah agar ia siap dilahirkan kembali dalam roh agar bisa masuk dalam kerajaan Allah. Apa itu dilahirkan kembali? Arti dilahirkan kembali ialah mau bertobat dan memberi diri dibaptis agar mendapatkan keselamatan. Bertobat artinya mengakui kesalahannya, lalu memperbaiki diri dengan lebih mendekatkan dirinya dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Dan kerajaan Allah ialah situasi hidup yang damai, sejahtera, bahagia, rukun, bersatu, dan Allah meraja dalam diri kita. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari pelajaran pada hari ini. Nanti lebih lengkapnya lagi kita akan melihat pada tugas-tugas yang akan Ibu Guru berikan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu yang telah memberi kami kekuatan untuk memahami ajaran-ajaran-Mu kepada Nikodemus. Jagalah kami agar mampu menuruti perintah-Mu dengan hidup sebagai manusia baru, seperti yang Kau perintahkan kepada Nikodemus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa dalam pertemuan yang berikut. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.